Selamat datang di podcast Ngeteh Anget, ngobrol enteng humoris antar generasi terjalin. Salam penikmat ngeteh anget. Kembali lagi bersama saya Aura Syafa Nabila yang akan memandu beberapa menit ke depan. Nah, pada kesempatan kali ini saya nggak sendirian nih. Di samping saya sudah ada Bapak Bambang Haryonugroho selaku branch manager dari Bank Muamalat Purwokerto. Selamat datang Bapak Bambang di podcast Ngeteh Anget ini. Selamat datang, semangat pagi. Semangat pagi ya Pak, selalu semangat nih. Gimana Pak kabarnya? Kabar ya begitulah. Biasa akhir tahun tuh. Akhir tahun. Iya. Gimana nih Pak akhir tahun? Sakit perut. Sakit perut Pak. Aduh. Biasa di perbankan itu kalau udah akhir tahun gini, Iya. sakit kepalanya pindah ke perut. Pindah ke perut ya Pak, udah nggak di kepala lagi tapi ke perut jadinya. Udah ke perut, makanya kita kesini kita ngeteh dulu lah. Oh iya, seperti itu. Biar santai Biar ya Pak. santai. Iya, kita ngobrol-ngobrol. Siap. Ya, Oke, baik. Nih kan udah nyampe di penghujung tahun ya Pak. Mungkin kita melihat ke belakang sedikit nih Pak tentang perekonomian Indonesia. Menurut Bapak bagaimana nih Pak? Oke, perekonomian Indonesia ya. Iya. 2 tahun ke belakang ini kan masa-masa yang sulit nih. Iya. Pandemi dulu, ya Pak. 2019 awal 2020 itu perekonomian sudah mulai bangkit tuh. Ketika pelantikan presiden yang baru yaitu Pak Jokowi 2019 yang kedua, itu kan perekonomian sudah mulai maju, sudah mulai meningkat. Betul. Nah, tiba-tiba mulai Desember 2019 kan ada kondisi khusus tuh di daerah Wuhan. Iya betul Pak. Itu sudah berefek sampai akhirnya di bulan Maret ya. Di bulan Maret itu 2020 Indonesia dinyatakan sudah mulai darurat COVID. Kasus pertama. Nah, mulai saat itu akhirnya sampai 2020 2021 itu perekonomian Indonesia boleh dibilang kondisinya menurun. Menurun banget. Tapi di tahun ini 2022 alhamdulillah secara umum kita melihat perekonomian Indonesia itu sudah mulai bangkit. Itu pun dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga tahun ini ya. Di kuartal ketiga itu kita mengalami pertumbuhan sekitar 5,7%. 5,7% ya, dan Pak. itu termasuk yang tertinggi di dunia. Oh iya Pak, di dunia. Di dunia nih. Dengan kondisi COVID, pandemik yang masih terjadi di saat ini. Kondisi Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi 5,72 itu termasuk tertinggi di dunia. Luar biasa sekali ya Betul, Pak Indonesia ini. Makanya nih Indonesia ini termasuk negara yang diapresiasi oleh dunia terkait pertumbuhan ekonominya. Ya Pak. Itulah kurang lebih kondisi saat ini, apalagi di kondisi saat ini tuh sektor-sektor yang bersifat massal, bersifat ekonomi kreatif. Itu menunjukkan yang hasil yang pertumbuhan ekonomi yang signifikan seperti itu, apalagi berbasis digital ya Pak ya. Zaman sekarang kan semuanya serba digital. Betul ya, sekali Pak. serba digital seperti itu Mbak. Kurang lebih seperti itu ya Pak, perekonomiannya yang tadinya ini menurun di masa pandemi tapi sudah mulai bangkit lagi termasuk di tahun 2022 ini ya Pak. Nah, kemudian selanjutnya nih Pak, kita mau ngomongin agak ke depan nih Pak, ngomongin tentang tahun 2023 nih. Menurut Bapak gimana nih Pak? Apakah benar perekonomian ini akan gelap, bahkan ada yang menyebutnya pekat ya gitu Pak. Ya. Gimana tanggapan Bapak nih Pak? Ini tanggapan pandangan saya terhadap kondisi proyeksi ke depan berdasarkan parameter-parameter yang ada ya. Kalau saya melihat ini secara dunia memang diakui resesi terjadi. Ada indikasi-indikasinya, terutama efek dari terjadinya konflik ya antara Rusia dengan Ukraina itu menyeret berbagai negara terlibat di dalamnya. Termasuknya Indonesia ya Pak. Termasuk Indonesia, tapi dengan sistem politik tidak memihak, non blok kita, tetapi suka tidak suka mau nggak mau kita terlibat dalam perdagangan di dalamnya, efek perdagangan sehingga proyeksi 2023 secara global ya memang terjadi, boleh bilang ada kemungkinan terjadi resesi. Tetapi ini lagi-lagi tetapi apa tuh Pak tapinya? Tetapi nah posisi Indonesia bagaimana nih terhadap perdagangan global? Gimana Pak? Nah, ternyata Indonesia itu tidak terlalu bergantung pada perdagangan global. Kalau tergantung ya Pak. Dari Kementerian Perdagangan itu kalau tidak salah Indonesia itu hanya bergantung sekitar 25%
Hanya 2,5%. 25%. Kebutuhan dalam negeri itu hanya perdagangan dari luar negeri hanya 25%. Artinya hanya sebagian kecil ya Pak. 25% saja. Artinya apa? Indonesia ini kaya. Iya. Indonesia kaya. Punya barang sendiri, bisa diproduksi sendiri, bisa dimakan sendiri. Betul banget. Nah, itu tantangannya. Banyak hal-hal yang kita punya barangnya tapi kita nggak bisa mengolah. Nah, itulah harus berdagang dengan pihak luar. Nah, ini yang mengakibatkan kita terlibat dalam perdagangan global. Tapi secara umum perdagangan kita terhadap global itu hanya 25%. Hanya 25%. Jadi secara apa ya namanya? Kalau dibilang penelitian, skripsi atau tesis itu tidak berpengaruh signifikan. Iya, betul. Karena cuma 25% aja. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Jadi Indonesia ini walaupun ramalannya akan gelap gitu ya Pak, disebutkan bahkan pekat, tapi Indonesia ini masih dapat tetap bertahan gitu Pak dengan perekonomian yang ada. Gitu. Nah, ada tambah lagi nih. Gimana? Apa tuh Pak? Satu yang disampaikan oleh Presiden juga bahwasanya kita harus optimis. Optimis. Iya. Kuncinya optimis ya Pak. Kuncinya optimis. Kalau kita sudah mulai pesimis dengan kondisi yang ada, disampaikan nanti resesi. Mindset kita kan langsung bilang resesi. Iya, resesi. Resesi. Padahal kalau kita optimis, kita bisa lalui. Data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu disampaikan bahwa 93%. Gede banget ya Pak, 93%. 93%. Itu angka yang besar ya kalau untuk penelitian signifikan sekali. 93%. Hampir sempurna itu Pak. 93% bisnis di Indonesia itu banyak diisi oleh sektor ekonomi kreatif. Luar biasa emang sektor ekonomi kreatif ini betul. Ya Pak. Nah, sekarang pertanyaan apa? Ekonomi kreatif itu kayak apa sih? Tahu nggak? Seperti apa itu? Ekonomi kreatif itu banyak. Bisa dijelaskan Pak Contoh untuk gini, penikmatnya teh hangat nih yang belum tahu. Ekonomi kreatif itu kayak seperti ini. Kita di pinggir jalan itu banyak ekonomi kreatif. Betul. Jualan es jus, jualan apa namanya itu batagor, jualan somai, cilok, cilung, apa itu termasuk ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ya Dan Pak. ada lagi semacam sosial media. Iya, sosial media. Kita bisa jualan di situ tuh termasuk ekonomi kreatif. Itu termasuk ya Pak melalui sosial media juga. Betul. Ada lagi sekarang. Banyak nggak dapat duit dari sosial media? Iya banyak banget nih Pak. Nah itu juga termasuk ekonomi kreatif. Ada lagi sekarang banyak itu juga yang viral musisi mungkin, tapi kalau secara etika saya kurang begitu ini. Apa tuh Pak? Musisi yang di kafe. Oh, musisi di kafe. Habis itu live. Iya. Habis itu viral. Iya. Untuk menonton saja itu harus order, harus inden tiket. Harus bayar tiket sekian. Lagi rame tuh ya Pak yang kayak gitu. Nah, itu juga termasuk dari ekonomi kreatif. Oh, berarti itu juga termasuk ya Pak. Berarti sektor ekonomi kreatif itu nggak cuma melulu tentang jualan-jualan seperti itu ya Pak, tapi bisa juga melalui sosial media tentang branding diri juga. Gitu ya Pak. Nah, jadi ekonomi kreatif itu disampaikan oleh Kementerian Ekonomi dan Parekraf. Ekonomi kreatif dan pariwisata itu 93% itu menguasai perdagangan di Indonesia. Luar biasa artinya saya boleh sampaikan kita harus optimis. Jadi banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita ciptakan untuk apa? Minimal minimal kita melakukan ketahanan ekonomi dalam rumah tangga. Rumah tangga dulu nih ya Pak, yang paling sempit dulu, paling kecil. Dekat dengan kita ya Pak. Artinya selama ini kan kita mindset kita itu tangan di bawah nih. Iya, betul Pak. Nyari kerjaan, bukan menciptakan pekerjaan. Betul. Padahal ekonomi kreatif itu skemanya adalah bagaimana kita menciptakan kerja. Itulah yang dinamakan ketahanan ekonomi rumah tangga. Kalau itu bahasa saya ya. Nah, seperti itu. Kalau Pak Prabowo kan bilang ada ketahanan pangan. Iya, ketahanan pangan. Cadangan pangan dengan menanam di Kalimantan itu cadangan pangan selain beras kan ada ubi, ada jagung dan lain sebagainya. Nah, ini kita mulai kalau bahasa saya ketahanan ekonomi dalam rumah tangga. Seperti itu. Menarik banget nih ya, ketahanan ekonomi rumah tangga. Baru nih ya buat para pendengar Ngete Anget pasti masih banyak yang belum paham nih kan, jadi dengerin podcast Ngete Anget nih jadi tahu nih. Nah, selanjutnya nih Pak. Belakangan ini kan banyak nih Pak pemberitaan tentang reflasi ya Pak, yang menjadi ancaman baru bagi ekonomi global termasuk juga negara Indonesia ya Pak. Betul ya Pak. Betul. Nah, tapi sebenarnya seperti apa sih Pak generasi muda nih, para penikmat Ngete Hangat nih harus menyiapkan tameng seperti apa sih Pak biar dapat tetap bertahan pada kondisi seperti itu Pak? Reflasi ya? Iya, reflasi Pak.
reflasi itu adalah akibat dari suatu kondisi. Kondisi apa? Namanya kondisi inflasi. Nah, inflasi itu apa? Inflasi itu sebuah kondisi di mana terjadi kenaikan harga barang atau jasa dalam periode tertentu. Nah, mungkin generasi muda bingung, inflasi itu gimana sih? Itu kan hanya pembahasannya aja. Contohnya itu apa? Nah, contoh itu gini. Simpelnya, saya sebut merek, salah satu merek aja nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa, Pak. Silahkan. Kita bicara Momogi. Oh, Momogi, iya. Momogi 5 tahun yang lalu, panjang nggak? Panjang, Pak. Sekarang pas saya masih kecil. Sekarang udah. Harganya sama nggak? Sama, Pak. Harga sama. Iya, masih sama. Nah, itu contoh bukti dari inflasi. Dari dulu Momogi Rp500 itu panjang segini, bisa betul. Sampai 10 cm. Iya. Sekarang paling hanya 3 cm. Nggak nyampe kayaknya, Pak, malah. Iya. Jadi, makin kecil. Dulu bisa 3 kali gigit, sekarang sekali hap. Iya. Nah, itu yang dimaksud salah satu contoh dari inflasi. Jadi terjadi kenaikan harga barang atau jasa. Kalau dari sisi harga mungkin nggak naik, tetapi dari ukuran produknya itu sudah mengecil. Artinya dengan ukuran yang sama harga harusnya naik. Iya. Tetapi kalau kita suruh ini dulu 500 sekarang beli 2000 kan nggak mau beli. Iya, betul. Nah, solusinya apa? Solusinya produknya, barangnya itu diperkecil dengan harga yang sama. Artinya secara ukuran itu dia mengecil meskipun harganya sama. Tetapi secara fisik kalau dia ukurannya sama, dia harga mengalami kenaikan harga. Ya, nah, itu yang dinamakan inflasi. Seperti itu. Itu ya. Setelah inflasi, tadi disampaikan ada reflasi. Nah, reflasi itu apa? Reflasi itu adalah bagaimana sih upaya kita mengembalikan nilai barang tadi, nilai uang tadi seperti semula. Gimana tuh, Pak? Nah ini reflasi ini adalah bukan hanya sekedar tugas dari pemerintah. Bukan pemerintah aja ya, Pak. Bukan sekedar pemerintah saja. Jadi pemerintah itu sebagai regulator, pembuat undang-undang, juga sebagai hub yang mempunyai kewenangan, kekuasaan dan lain sebagainya, tetapi untuk pelaksanaannya tetap masyarakat. Iya, kembali lagi ke masyarakat itu sendiri. Kembali lagi ke masyarakat. Contoh, salah satu kondisi inflasi itu kan disebabkan antara lain dari nilai mata uang juga. Iya. Nilai mata uang juga. Nilai mata uang kita melemah. Iya. Nilai mata uang kita melemah sehingga tanda kutip harga dulu 100.000 bisa beli macam-macam. Yeah. Sekarang 100.000 dapat apa? Yeah. Nah, itu artinya adalah nilai mata uang kita sudah semakin tanda kutip semakin turun. Artinya dulu harga 100.000 bisa banyak, sekarang bisa sedikit. Nah, kondisi ini harus kita bentengi dengan apa? Nah, salah satunya karena tadi saya bilang perdagangan kita itu 25%-nya masih bergantung dari luar, global, artinya kita membutuhkan banyak sekali mata uang asing. Nah, habis itu karena pergerakan mata uang asing yang semakin kencang, artinya kebutuhan untuk mata uang asing itu tinggi. Iya, betul, Pak. Kebutuhan mata uang asing tinggi dan rupiah itu jarang disimpan. Iya. Nah, itulah yang menyebabkan mata uang kita melemah. Artinya apa? Contoh nih, Contoh simpelnya. Simpel aja. Barang-barang di rumah banyak produksi made in mana? Made in Cina, Pak. Kebanyakan dari Cina, iya kan? Ya, Pak. Made in Cina. Betul. Barang-barang dari luar negeri ada di rumah kita. Artinya apa? Produsen lebih baik mengimpor dari luar negeri daripada memakai barang dalam negeri. Betul, Pak. Ya kan? Betul. Nah, kebiasaan ini kadang simpel sekali, tapi kita nggak sampai masuk ke situ. Iya, betul. Nah, kalau kita seringkali alasannya apa? Barang murah, ya karena kita sudah terbiasa menggunakan barang-barang impor sehingga ketika ada komparasi barang lokal yang lebih mahal sedikit, itu kita nggak mau pakai. Nah, itu artinya kita ketergantungan dengan barang luar negeri. Betul. Sehingga kebutuhan negara akan mata uang asing itu tinggi. Akibatnya rupiah jadi lemah. Masih lemah. Jadi rupiah jadi lemah, langsung terjadi apa? Ya itu tadi, inflasi. Salah satunya mengakibatkan inflasi. Nah, seperti itu. Dan yang hal yang paling simpel. Oke. Jadi tadi yang dimaksud dengan salah satunya akibat dari melemahnya mata uang rupiah, kebutuhan akan mata uang asing itu tinggi, mengakibatkan salah satunya adalah inflasi itu ya, Pak. Jadi kalau kita mau berbuat untuk mengatasi inflasi, ya sudah, kita upayakan berdagang dengan penduduk lokal.
di pasar tradisional, di warung dekat rumah, ataupun menggunakan produk-produk dalam negeri. Cuman simpel itu saja. Sesimpel itu ya Pak sebenarnya. Hal-hal kecil yang bisa membantu ya Pak. Betul. Reflasi upaya untuk mengembalikan nilai seperti semula. Iya, artinya terus apa yang kita lakukan? Ya sudah menggunakan produk lokal. Nah, ini salah satu contoh. Salah satu contoh yang tadi saya bilang, ketahanan ekonomi dimulai dari keluarga, dimulai dari diri sendiri. Seperti itu. Seperti itu ya Pak kurang lebihnya nih. Jadi buat penikmatnya teh hangat nih bisa memulai dengan hal-hal kecil, mulai dari menggunakan produk-produk lokal dan juga membantu mensupport bisnis-bisnis lokal juga. Selain itu juga selanjutnya nih Pak, saya mau menanyakan kan sudah nih Pak, kita melihat ke depan, kemudian juga kita udah flashback sedikit ke belakang. Menurut Bapak nih bagaimana peluang ekonomi Indonesia di tahun 2023 ini Pak? Peluang ekonomi di 2023. Saya menyampaikan di sini ada 3 sektor yang harus menjadi perhatian. Ada 3. Apa yang aja pertama itu sektor wholesale. Sektor wholesale itu sektor yang usaha besar, konglomerasi. Yang kedua sektor small medium enterprise, itu usaha menengah. Usaha menengah. Yang ketiga adalah UMKM, usaha mikro kecil. Jadi ada 3 sektor ini yang menjadi perhatian khusus kita. Kalau untuk yang wholesale, sektor korporasi itu jelas memang kebutuhan, dan ini kebutuhan transaksionalnya ini seringkali terjadi dengan perdagangan global. Nah itu tidak bisa dipungkiri karena selain negara mendapatkan devisa dengan transaksi penjualan ekspor, ini juga harus menjadi perhatian khusus pemerintah. Yang kedua sektor small micro enterprise, small medium, usaha menengah. Usaha menengah ini dan juga UMKM. Nah yang tadi disampaikan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sektor menengah dan usaha mikro kecil ini kurang lebih 93% nih. Gede banget nih ya Pak. Nah di sini terkait apa, transaksi perdagangan ini belum banyak disentuh oleh pihak-pihak stakeholder terkait. Salah satunya siapa? Salah satunya pemerintah. Salah keduanya misalnya. salah keduanya nih. Ada salah satu, ada salah dua. Nanti sama-sama. Yang ketiga nanti jadinya salah 3 di Jawa Tengah. Iya. Jadi salah satu tadi adalah pemerintah. Yang kedua itu stakeholdernya, pihak terkait itu dari kita, dari end user. Penikmatnya mereka itu siapa? Penikmatnya UMKM sama sektor menengah itu siapa? Kita. Kan bukan orang lain lagi. Indonesia itu kurang lebih sekitar 270-an juta penduduknya. Otomatis negara konsumsi terbesar, kalau negara dengan penduduk kalau nggak salah keempat kalau nggak salah. Yang pertama Cina, kedua India, Amerika, baru Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi ini jadi sasaran empuk perdagangan dari luar negeri ke Indonesia. Iya betul, banyak banget ya. Nah, jadi kalau barang dari luar negeri yang masuk ke kita bisa apa untuk membantu negara ini? Iya betul. Nah, maka dari itu pandangan saya di 2023 ini, seperti yang tadi saya sampaikan, ketahanan ekonomi dari dalam rumah tangga itu. Artinya kalau kita bisa memanfaatkan peluang-peluang dari ekonomi sekitar kita bisa bangkit. Kemudian dari proyeksi pemerintah sendiri untuk tahun 2023 itu, proyeksi pemerintah itu pertumbuhan ekonomi sekitar 4,5 sampai dengan 5,3. Iya. Artinya kok bisa di bawah tahun ini? Iya, itu kan kenapa gitu, Pak? Nah, ternyata ini efek dari tadi yang saya sampaikan. Kita 25% bergantung pada perdagangan global. Betul. Ya kan, mau nggak mau, suka nggak suka, kita masih bergantung dengan luar negeri. Tetap bergantung ya Pak. Nah, sedangkan luar negeri sendiri kondisinya masih berefek dari pertikaian tanda kutip ya, konflik antara Rusia dan Ukraina. Sampai saat ini kan belum selesai nih. Masih belum selesai. Sedangkan contoh ini, kita tepung itu masih ekspor loh, masih impor loh dari Ukraina. Tepung gandum. Indomie. Iya. Itu sumbernya dari situ. Oh iya ya Pak. Nah, artinya kalau mereka konflik terus menerus, sudah nggak muat di kantong mahasiswa itu nanti. Gimana nih? Ya, makanan buat mahasiswa. Iya, buat mahasiswa itu wajib tuh. Iya. Jadi kalau harga mie instan itu nanti naik, mau nggak mau, otomatis kan kita pengeluaran bertambah. Iya betul. Sedangkan pendapatan segitu-segitu aja. Betul. Nah, ini hal simpel nih,
keterkaitan kita terhadap global, makanya pemerintah masih mematok di pertumbuhan ekonomi di angka 4,7 sampai 5,3, itu pun masih di atas rata-rata dunia, masih di atas rata-rata dunia. Kita ambil contoh, ini contohnya aja, yang terkait secara langsung. Apa tuh Pak? Dengan konflik Rusia Ukraina, Eropa itu kurang lebih 40% gas, sumber tenaga listrik itu dari gas. Sumber gasnya itu dari Rusia. Rusia langsung ditutup, Eropa mati. Mati Bisa lampu apa? maksudnya, mati lampu. Seperti itu. Ditutup, Pak. Harga gas semakin meningkat. Naik. Ya, harga gas meningkat. Terus yang paling terbaru lagi nih. Tetangga dari Rusia dan Ukraina. Adalah Turki. Iya. Turki, kalau kita untuk dari orang di luar Turki mau ke Turki senang dong. Karena Pak. apa? Harga dulu ketika saya ke sana itu 1 lira. 1 lira Itu berapa? 2.500. Dulu mahal. Oh, dulu mahal hitungannya. Sekarang 900, 800-an. Artinya dulu saya beli barang itu 400 lira. 1 juta. Sekarang Pak? Sekarang 400 lira cuman 300-an ribu. Kalau kita mau ke sana jadi seneng dong. Iya, seneng. Tapi buat mereka itu adalah apa ya? Karena tadi itu nilai-nilai kalau diri kita kan inflasi, nilai rupiahnya turun. Melemah. Mereka nilai liranya turun. Buat mereka turun, pendapatannya nggak naik nih. Iya, betul. Nah, itulah mereka kan mengalami inflasi nih. Kondisinya sama ya Pak kayak Indonesia. Iya, mereka kondisi mengalami inflasi, artinya kalau buat orang luar negeri dari Turki ya, senang dong kalau ke sana. Iya, betul. Makanya Indonesia ketika kondisi sekarang kayak gini, yang datang banyak apa? Dari wisatawan. Makanya ekonomi kreatif pariwisata itu menjadi sektor utama ketika kondisi saat ini. Ya kan? Jadi ekonomi kreatif dan pariwisata ketika pandemi seperti ini, ketika inflasi mengalami kenaikan yang tinggi, pariwisata, ekonomi kreatif itu jadi tumpuan utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi mulai dari kita harus memahami ini kenapa sih seperti itu. Seperti itu ya Pak. Nah, baru-baru ini nih inovasi digital yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia ini mendapatkan penghargaan bergengsi pada ajang Tempo Financial Award 2022 sebagai the best bank in digital service. Betul ya Pak? Betul. Luar biasa sekali nih Pak. Terus apa aja sih Pak yang sudah dan akan dilakukan oleh Bank Muamalat Pak terkait inovasi? Oke. Perbankan. Iya, Saya bicara historical muamalat dulu ya. Gimana tuh Pak? Kenapa bisa sampai seperti ini? Ini butuh perjuangan sekali sebenarnya. Perjuangan sekali. Jadi nggak mudah ya Pak. Jadi ini ceritanya itu dimulai sekitar tahun 90. Tahun 90 itu Majelis Ulama Indonesia bersama ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia itu mengadakan semacam sarasehan, simposium nasional. Iya. Duduk bareng gini lah, ngeteh hangat biasanya. Ngeteh hangat. Sejenis ngeteh hangat ya Pak. Mereka bertemu, di Indonesia harus ada bank syariah nih. Harus ada bank syariah. Iya. Akhirnya diputuskan berdirilah bank syariah. Nah, tapi minta izin ke presiden waktu itu kan susah. Sulit ya Pak. Ya kan? Akhirnya yang maju adalah almarhum B.J. Habibie, karena termasuk orang dekatnya Bapak Presiden, Pak Harto. Jadi yang maju sebagai ketua ICMI pada saat itu Pak B.J. Habibie, dia bicara, akhirnya disetujuilah pendirian Bank Muamalat. Waktu itu namanya ketika berdiri itu bernama Bank Syariah Muamalat Indonesia. Bank Syariah Muamalat Indonesia. Berdiri pada tahun 91, November 91. November 91. Tapi itu baru berdiri ya. Secara badan hukum baru berdiri. Nah, operasionalnya pertama kali itu pada tanggal 1 Mei 1992. 1 tahunan lah ya Pak, kurang lebih untuk mempersiapkan infrastruktur itu 92 1 Mei itu sudah memulai operasional. Kemudian tahun 94 itu sudah menjadi bank devisa. Apa sih yang dimaksud bank devisa? Artinya bank devisa itu adalah bank yang bisa melakukan transaksi falas. Valuta asing ya Pak? Valuta asing. Jadi sudah bisa berdagang dengan bank mitra di luar negeri. Jadi istilahnya kalau Mbak tahu itu ada namanya Swift Code ya. Untuk transaksi antar bank ke luar negeri kan harus ada Swift Code. Kalau umpamanya kalau di muamalat namanya
Muamalat Bank Indonesia Jakarta. Ada 8 huruf itu. Nah, itu sudah bisa transaksi dengan luar negeri. Itu tahun 94. Tahun 94 ya Pak itu. Kemudian 98 DR. Sudah lahir belum? Belum Pak. Kayaknya juga orang tua saya belum pacaran deh Pak. Belum menikah. 98. Iya. Nah, itu adalah tahun-tahun kelam buat Indonesia. Oh. Terjadi perpindahan rezim. Oh iya. Kan? Jadi pada saat itu terjadi perpindahan rezim dari Orde Baru ke zaman Reformasi. Betul. Jadi waktu itu kan sudah kondisi Indonesia itu boleh dibilang serba krisis everything. Iya, semuanya. Semuanya krisis. Semua sektor. Nah, terjadi krisis moneter tuh. Betul. Rupiah pada saat itu dulu sebelum reformasi itu rupiah itu $1 senilai Rp2.000. Ya, pada saat krisis mencapai Rp17.000. Luar biasa. Sampai Rp20.000. Selisihnya banyak banget ya Pak. Suku bunga bank pada saat itu ya, suku bunga bank itu simpanan deposito mencapai 60%. Wow. Bunga bank pada saat itu. Otomatis kredit naik dong menjadi 70 sampai 80%. Luar biasa. Bunga kredit. Iya. Langsung kolaps loh. Makanya banyak bank yang dulu tutup. Tutup ya Pak. Iya. Tutup dan banyak hutang. Betul. Nah, akhirnya waktu itu kan ada namanya bantuan likuiditas Bank Indonesia. Kurang lebih 700 triliun. Nah, semua bank mendapat. Nah, satu-satunya bank yang tidak mendapatkan bantuan likuiditas adalah Bank Muamalat. Masih dianggap sehat pada saat itu. Luar Karena biasa. apa? Karena apa? Kita memakai prinsip ekonomi syariah dalam menjalankan operasionalnya. Luar biasa sekali jadi, ya Pak. Waktu itu kan gini, kalau di bank umum konvensional lah, bank kalau ketika ada kredit di situ kan tertulis suku bunga sekian, persen dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan seperti dahulu kan nih. Ketika krisis moneter terjadi suku bunga itu kan langsung mencapai 80% kredit, otomatis langsung kolaps semua. Betul. Angsurannya 10 juta jadi 50 juta. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Nah, akhirnya pada waktu itu Bank Muamalat satu-satunya bank yang menerapkan prinsip ekonomi syariah dulu menerapkan sistem jual beli itu atau murabahah. Artinya ketika prinsip jual beli yang diperjanjikan itu adalah harga jual belinya, rupiahnya, bukan bunganya. Oh, rupiahnya ya Pak, jadi bukan bunganya. Bukan bunganya. Jadi persentase itu kan selama ini orang menganggap identik bunga. Iya. Padahal persentase itu kan satuan ya. Satuan. Kalau kita bagi hasil kan satuannya persentase. Iya, betul. Kita bagi 50-50. Iya. Nah, kalau kita mau untungnya berapa persen kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya jual gini contoh, saya punya handphone, Mbak butuh handphone, saya belikan handphone seharga 10 juta, saya mau dapat untung 1 juta per tahun. Artinya kan saya jual 11 juta. Iya, betul. Angka 11 juta itu yang diperjanjikan. Nah, pada saat itu ternyata sistem seperti itu kebal terhadap krisis. Luar biasa. Ya. Tapi karena waktu itu Bank Muamalat baru satu-satunya bank syariah, jadi terkait dengan para pihak. Memang kondisinya ikut merugi tapi tidak sampai kolaps menerima bantuan. Seperti bank-bank yang lainnya ya Pak. Artinya setelah tahun 98 itu, tahun 99 barulah banyak bank syariah bermunculan. Sampai saat ini total ada puluhan bank syariah, baik itu bank umum syariah atau unit usaha syariah. Nah, sampai ke sini ternyata bank syariah itu harus adaptif, agile namanya. Harus terus berinovasi ya Pak. Berinovasi agar apa? Semakin perkembangan zaman, semakin butuh digitalisasi. Betul. Ya. Akhirnya Bank Muamalat juga mengikuti perkembangan zaman. Nah, terakhir sebelum mendapatkan award ini sebenarnya sebelumnya itu produk kita itu sebenarnya sudah bisa diakui masyarakat secara digital. Contoh, aplikasi mobile banking kita, mobile banking ya. Iya, mobile banking. Itu tertinggi ratingnya di Play Store dari Bank Umum Syariah. Luar biasa. Artinya apa? Aplikasi mobile banking ini termasuk aplikasi yang diminati, mudah dipahami, betul. Dan diminati oleh masyarakat. Betul, buktinya Pak. Ratingnya itu tertinggi tuh. Kalau Mbak lihat itu di Play Store, cek aja tuh aplikasi mobile banking Bank Syariah. Saya bicara Bank Syariah. Bank Syariah. Dari Bank Syariah itu ratingnya tertinggi itu ternyata kita. Luar biasa. Rating kita itu di angka 4,2 di Play Store. Ya, jadi itu termasuk yang tinggi.
Nah, selain selain Iya. yang based in digital service, Betul. kita juga sebelumnya menerima di tahun ini juga sebagai top digital implementation Wah, luar dari biasa. majalah It Works. Kalau yang tadi kan Tempo ya. Iya, Tempo. Dari Tempo, dan ini dari majalah It Works itu kita termasuk top digital implementation. Wow. Artinya apa? Kita sebagai bank syariah itu sudah harus adaptif, agile terhadap permintaan pasar. Iya, Artinya seperti itu ya, Pak. aplikasi kita harus relevan nih. Contoh, kalau kita mau buka rekening tidak harus ke kantor. Iya, nggak perlu ya kan? repot-repot ya, Nggak Pak. perlu repot-repot. Langsung buka HP aja bisa. Buka ya, HP, Pak. jadi download aplikasinya, download aplikasi mobile bankingnya, habis itu udah buka rekening dari situ. Nggak perlu repot Nggak ya, perlu Pak. repot. Nggak perlu antri. Nah, nggak perlu antri. Betul. Tapi kalau setor kan harus ke mesin, Iya, ke tetap harus bank ya, atau Pak. di mesin. Iya. Untuk setor fisiknya. Iya. Tetapi untuk transaksi, apalagi di kondisi yang kemarin nih, Betul, pandemi ya, Pak. Iya kan? Kita nggak bisa kemana-mana nih ya, Pak. Lockdown. Betul, kita benar-benar lockdown, harus di mana-mana. Yang penting saldonya ada ya. Iya, betul. Masalahnya Itu. siapa yang ngisi? Iya, itu, Pak. Siapa yang ngisi? Nah, ternyata ini Muamalah juga menyediakan fitur-fitur kalau kita mau bersosial media, otomatis kan sistem payment kan harus digital juga. Iya, betul. Serba digital ya, Pak. Serba sekarang. digital. Jadi mau pakai pembayaran QR, pembayaran via mobile banking dan lain sebagainya yang bersifat digital, itu juga muamalah juga bergabung. Kalau contoh ini, sebelum ada QR kan dulu ada yang ramai Flip tuh. Oh iya, Flip. Muamalah kan tergabung dalam jaringan itu. Iya. Jadi mau dari bank lain melalui fitur Flip juga bisa, ya, Pak. pembayaran ke bank muamalah. Iya. Jadi bank muamalah sebagai bank syariah itu kita harus mengikuti pasar lah. Iya, mengikuti perkembangan zaman lah ya, Pak. Apalagi milenial maunya Iya, yang betul. satu, Serba mudah, dan cepat. murah. Oh, murah. Betul, Pak. Iya. Kalau mudah, murah, cepatnya belum tentu ya. Oh, iya. Ya kan? Iya, Kalau mau betul. cepet dan mudah berarti biasanya mahal. Iya. Nah, Iya, itu betul. skemanya. Nggak Betul, ada betul. yang mudah, murah, Cepet. cepet. Ya nggak ada tuh. Iya. Kayak gitu. Jadi insya Allah aplikasi kita itu sudah memudahkan dan termasuk yang minim biaya. Oh. Minim biaya. Nah, ini juga terkait dengan implementasinya tadi based digital service. Ketika nasabah datang ke kantor pun kita juga sudah memakai fitur digital dalam layanan di kantor. Wow, luar Jadi biasa. mau mengajukan pembukaan rekening di kantor pun kita sudah ada namanya digital opening account DAO. Jadi opening account ini tidak harus ke CS kalau umpamanya dia ternyata mau buka tapi CS-nya antri nih, ada layanan yang lain. Betul. Dia cukup kita sediakan tab untuk pembukaan rekening di situ. Bisa ya, Pak, Iya. langsung di situ. Jadi layanan servis ini sudah apa ya namanya dinikmati oleh nasabah, juga di teller nih. Teller kan rata-rata mau narik pakai buku, Iya. KTP dan lain sebagainya. Repot banget ya, Repot Pak. banget. Persyaratannya terlalu banyak. Cukup bawa ATM saja. Iya. Kita sediakan mesin untuk verifikasi bahwasannya yang datang ini adalah pemegang Iya. sah dari kartu ATM. Cukup dimasukkan ke mesin, input password, mau transaksi tarik berapa sudah selesai. Sudah tinggal ambil duit di teller. Gampang banget ya, Pak. Inilah yang membuktikan Bank Syariah, Bank Muamalah sebagai bank syariah pertama di Indonesia harus agile, adaptif. Makanya kita mendapatkan dua tadi, top implementation, top digital implementation dan juga top digital bank service. Seperti itu. Insya Allah ke depan kita juga terus mengupgrade diri, memperbaharui sistem agar semakin mudah, murah, mau nambahin cepet nih, gitu, agar yang cepet ini bisa masuk seperti itu. Jadi maunya milenial seperti apa? Iya. Istilahnya Ada, Pak. palu gada. Palu gada. Apa yang lo mau, gue ada. Iya, Seperti luar itu. biasa ya, Pak. Nah, selanjutnya nih, Pak, untuk memberikan gambaran kepada masyarakat termasuk kepada para penikmat ngeteh hangat nih, Pak. Apa aja sih produk dan layanan yang ditawarkan oleh Bank Muamalah, baik pinjaman maupun simpanan nih, Pak? Oke. Untuk generasi-generasi muda ya saat ini ya, baik itu yang baru berusaha ataupun yang memang sudah berusaha dan lain sebagainya. Pertama-tama kalau ini yang hasil penelitian dari OJK ya. Hasil penelitian OJK. Saya bicara dulu asal muasalnya nih. Hasil penelitian dari OJK ada literasi dan inklusi keuangan syariah. Inklusi keuangan syariah masyarakat Indonesia itu tinggi sekali. Tinggi. Tetapi literasinya rendah.
Kenapa Gimana bisa? tuh? Literasi itu tingkat pemahaman. Iya. Inklusi tingkat kepemilikan. Iya. Artinya masyarakat Indonesia terhadap produk syariah itu punya barangnya, Iya. tapi nggak tahu ini apa. Itu gimana tuh, Pak? Ini ternyata membuktikan nih hasil survei kementerian atau lembaga-lembaga yang lain Iya. kalau Indonesia darurat membaca. Betul sekali, Betul kan, Pak. Iya. Hanya judulnya apa, Udah. isinya nggak dibaca, Clickbait ya, Pak. clickbait komen. Iya. Nah, inilah ternyata relevan tuh dengan survei-survei yang lain. Iya. Kalau Indonesia ini darurat membaca, artinya Betul. banyak punya produk bank syariah, tapi ini nggak tahu. Nah, oke, di bank syariah terutama di bank muamalat, dari sisi funding ya, dari penyimpanan dana, kita mengenal ada sistem 2 akad. 2 akad. Dua akad. Apa tuh, Pak? Yang pertama akad wadiah, yaitu akad titipan, Akad titipan, dan yang kedua akad mudharabah atau akad bagi hasil. akad bagi hasil. Akad ini saya nggak perlu menjelaskan terlalu detail Iya. apa, tapi untuk akad wadiah intinya akad wadiah itu sering tidak berbiaya, tidak ada biaya. Wow. Di Tidak bank ada muamalat, ada produk simpanan dengan akad wadiah, artinya produk ini tidak ada biaya administrasi rekening. Ya. Menarik sekali ya, Pak. Kalau dulu kita nabung, ya toh, nggak diisi 1 tahun, tutup. Habis, Pak. Habis Udah nggak ada duitnya. isinya. Nggak ada isinya. Iya. Nah, artinya bisa jadi tahu produk, nggak tahu ini barang apa. Iya, Nah, makanya betul. di bank muamalat kita ada produk tabungan atau simpanan lainnya yang berupa akad wadiah, artinya nggak ada biaya administrasi. Menarik banget nih. Yang kedua akad mudharabah. Apa Akad tuh, Pak? mudharabah itu akad bagi hasil. Iya. Artinya nasabah menyimpan dana untuk mendapatkan bagi hasil dari penyimpanan dana. Nah, benefitnya itu. Tapi di situ ada biaya administrasi. Ada biaya adminnya ya, Pak. Biaya administrasinya artinya nasabah memiliki resiko ketika mau mendapatkan investasi, dia juga harus mengeluarkan biaya. Iya. Berarti kalau biaya-biaya ini berupa biaya tetap, contoh biaya administrasinya 11.000. Iya. Artinya kalau kita ingin mendapatkan bagi hasil lebih dari biaya administrasi, kita harus resikonya harus terus menambah saldonya. Betul. Jangan sampai ternyata kita nabung hanya segitu, Iya. kepotong biaya administrasi karena nggak tahu. Iya. Nah, ini yang sering terjadi. Masih ya, Pak? Banyak ya, Pak, yang terjadi? Masih banyak. Jadi pengennya dapat bagi hasil, bagi hasil kan. Tapi resikonya kan harus setiap sesuatu yang ada untungnya, tapi harus ada risikonya. Iya, dong. betul. Ya kan gitu. Artinya dia taunya hanya dapat bagi hasil, tapi Iya. nggak melihat di situ ada risiko. Risikonya apa? Biaya. Nabungnya segitu, bahkan nggak nambah. Kok banyak potongannya? Kan gitu. Iya. Nah, ini yang harus kita edukasi lagi. Betul edukasi sekali, lagi. Pak. Masih banyak kurang edukasi nih, Pak, ini masyarakat penting. kita ini. Nah, artinya ini apa? Bank muamalat dalam hal penyimpanan dana tidak serta-merta berdiri sendiri. Artinya kita bersama-sama teman-teman bank syariah yang lain untuk apa? Mengedukasi. Kebetulan di wilayah Barling Mas Cakep, kita ada namanya Asosiasi Perbankan Syariah. Iya. Ya, kebetulan saya di situ sebagai sekretaris umumnya wilayah Barling Mas Cakep ini kita berkolaborasi dengan Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah ataupun BPR Syariah untuk apa? Mengedukasi ke masyarakat terkait produk-produk simpanan di bank syariah. Bank syariah, baik ya, itu dengan akad wadiah, mudharabah, juga yang paling penting adalah menjelaskan kepada masyarakat terkait akad-akad di perbankan syariah. Biar nggak salah paham lagi ya, Betul Pak. sekali. Nabung tapi malah uangnya habis. Betul sekali. Habis itu yang kedua apa? Di bank muamalah selain tadi yang simpanan, ada funding, ada juga yang financing nih. Iya. Untuk yang financing, Ada apa aja tuh, Pak? Kita lihat dulu situasi saat ini Indonesia ya. Kita nggak memungkiri masih kondisi pandemi ya. Iya, masih, Pak. pandemi. Jadi ketika kondisi pandemi ini tidak semua segmen bisa dibiayai oleh perbankan. Betul. Ya kan? Betul. Nah, kita ada pembiayaan khusus SMI tadi, usaha menengah, tapi kita segmen-segmen terbatas nih. Kita ada segmen-segmen yang sekiranya tidak terganggu dari kondisi pandemi. Iya. Jadi kita ada sektor kesehatan, sektor pendidikan, itu kan sektor-sektor yang default, mandatori banget nih buat kehidupan nih, hajat hidup orang banyak. Betul. Jadi segmen-segmen itu yang masih kita biayai. Habis itu apa? Ada juga KPR, jangka panjang ada KPR, ada pembiayaan karyawan, ada juga nih yang paling penting nih. Apa tuh, Pak? Haji Plus. Wih, Haji Plus. Pembiayaan Haji Plus. Mau umroh dan Haji Plus
Bank Muamalat siap membantu masyarakat untuk merealisasikan niatnya. Itu Ya buat kan? penikmat ngeteh hangat nih, mungkin yang mau haji atau umroh bisa banget nih Nah, ke Bank apalagi itu Muamalat. generasi milenial nih. Iya betul. Generasi milenial. Mulai dari muda nih ya Pak, Nah, udah persiapkan. Saya dulu pernah buat sebuah artikel. Apa tuh Pak? Jadi sempat ditulis di beberapa media. Wih, keren. Naik haji itu mudah. Wih, naik haji mudah. Mudah. Gimana tuh Pak mudahnya? Naik haji itu mahal atau murah? Mahal dong Pak. Mahal ya? Iya. Oke, kita diskusi yuk. Iya, gimana Oke, nih Pak? Gini. Kalau kita bicara menabung ya. Iya, bicara menabung. Kita bicara menabung. Naik haji itu kan harus daftar porsi tuh. Betul. Porsinya berapa? 25 juta. Betul. Ya kan? Porsi haji sekarang 25 juta nih. Iya. Oke. Kita sudah punya niat mau naik haji nih. Niatnya sudah ada. Niatnya sudah ada. Realisasinya nih. Iya. Nah, ketika kita mau daftar 25 juta, kita harus punya niat yang kuat, kita mau daftar kapan? Betul. Contoh kita daftar 5 tahun ke depan nih. Iya. 5 tahun ke depan saya mau daftar 25 juta. Iya. 5 tahun. 5 tahun. 25 dibagi 5? 5 juta. Iya. 5 juta dalam 1 tahun nih. Iya. Dibagi 12? Dibagi 12 berapa tuh Pak? 420, 400-an. 480, 460. Segituan lah ya Pak. 460 atau 450. Dibagi 30 15 ribuan. Iya. Mudah ya Pak sebenarnya ya Pak. Artinya apa? Kita tidak kita punya niat, Iya. tapi nggak mau merealisasikan gara-gara apa? Mindset kita. Betul. Langsung melihat ke Angka 25 juta. gimana caranya dapat 25 juta Angka 25 gitu ya. juta. Nah, angka 25. Jadi saya waktu itu bikin artikel dan ditulis dan langsung direspon banyak orang. Jadi naik haji itu ketika mudah. Kalau bicara murah itu ini ya relatif ya. Iya relatif Pak. 25 juta mungkin bagi sebagian murah, Iya. sebagian itu mahal. Tapi mudah itu kan bisa dicapai semua orang. Betul. Mudahnya saya sama mudahnya Mbak kan beda. Iya. Seperti itu kan? Iya betul. Kalau murah kan relatif, tapi mudah itu kan tergantung effort kita. Iya. Nah, ternyata naik haji itu mudah kalau kita sudah punya effort, mau effort. Naik haji 25 juta, kalau kita niat 5 tahun ke depan mau daftar, saya sisihkan 15.000 per hari. Per hari ya Pak. Iya. 15. Nggak kerasa kan Nggak ya Pak kerasa. 15.000. Kalau ada yang perokok, satu bungkus 25.000. Kadang sehari habis kan? Betul. Sehari habis jadinya kalau dikumpul-kumpul ada tuh yang viral kalau nggak merokok dia nggak merokok per hari disimpan 20.000 dalam 1 tahun bisa beli ini beli itu. Betul. Nah, coba diganti. Dialokasikan ke yang lain gitu ya Pak. Dialokasikan yang lain. Ke tabungan haji contohnya. Seperti itu. Nah ini yang hal-hal seperti ini yang apa namanya kondisi tertentu seperti ini yang harus kita edukasi kepada masyarakat. Nah selain untuk Haji Plus Muamalat untuk selain haji ya, Muamalat itu menyediakan pembiayaan untuk Haji Plus. Kalau untuk haji kita tidak menyediakan. Oh tidak ya tidak. Pak. Karena kita sudah berkolaborasi dengan Kementerian Agama. Iya. Untuk haji reguler itu tidak boleh untuk diberikan pembiayaan. Antriannya kan panjang. Iya tuh, betul. ya kan? Bisa tuh. beberapa tahun ke depan ya Pak. Untuk wilayah Banyumas, Purbalingga, Cilacap sekitarnya itu udah 30-31 tahun tuh. Daftar sekarang nggak tahu kapan berangkatnya ya Pak. Betul, makanya dari itu kita mengedukasi lewat Haji Plus. Iya. Haji Plus. Kalau untuk Haji Plus kita bantu fasilitasi. Nah itu yang memang sedang kita gencar edukasi. Yuk kita Haji Plus seperti itu. Nah ada satu lagi fitur dari Bank Muamalat selain funding dan financing ya. Yang satu lagi jasa lainnya. Jasa apa tuh Pak? Jasa lainnya itu apa? Nah jasa lainnya itu IT. Jadi memang basicnya itu IT banget ya Pak. IT digital banget. Sekali nih Bank Muamalat itu. Jadi kita ada namanya Madina. Madina apa tuh Pak? Muamalat Din Network. Wow. Apa namanya? Muamalat Digital Network. Jadi ini sebuah sistem untuk ya lembaga-lembaga yang dia mau bikin bank sendiri di kantornya. Ya, bikin bank sendiri di kantornya. Di kantor Pak. Bikin bank sendiri terkoneksi. Bisa ya Pak sekarang? Bisa terkoneksi di sistemnya Bank Muamalat. Wow, luar biasa sekali inovasi-inovasinya. Inovasi ini. Jadi kita menyediakan sebuah sistem di mana nasabah kita yang lembaga-lembaga itu sudah mengelola dananya sendiri. Iya. Jadi kita hanya sebagai ketempatan uang fisiknya. Seperti itu ya kita Pak. nggak lepas dari uang fisik ya. Iya. Uang fisik, Tetap. uang kartal. Jadi kita hanya sebagai ketempatan dari uang fisik itu.
tapi untuk transaksi dan mereka mengelola sendiri. Mereka bisa membuat semacam sistem pembayaran internal sendiri. Jadi mereka bisa semacam apa ya, close loop. Close loop itu gini. Kalau koperasi bilang dari, oleh, dan untuk anggota. Nah, kalau untuk lembaga-lembaga, contoh kampus, dia bisa dari, oleh, dan untuk kampus. Contoh keren ini. Banget ya Pak. Contoh kartu itu kan bisa multifungsi. Bisa betul. Untuk bayar kartu mahasiswa, bisa untuk bayar di kantin ini, bisa untuk bayar SPP dan lain sebagainya. Bisa di situ poin-poin untuk mendapatkan voucher apa dan lain sebagainya. Nah, itu dari kampus bisa mengeluarkan kartu itu. Kampus bisa melakukan mahasiswa bisa nyetor duit di kampus, masuk di kartunya masing-masing, dan itu terkoneksi di sistemnya Bank Muamalat. Artinya, nah ini yang hal-hal seperti inilah yang Bank Muamalat konsen sekali ke depan. Mulai saat ini sudah berjalan ya, mulai saat ini ke depannya kita akan fokus di digital banking. Luar seperti biasa itu. Sekali nih Pak. Seperti itu. Nah, selanjutnya nih Pak, apa yang diharapkan oleh Bapak dari masyarakat termasuk para penikmat teh hangat ini untuk dapat berkolaborasi dengan Bank Muamalat Pak? Oke. Kolaborasi muamalat. Saya bicara tentang saya sendiri ya. Iya, tentang Bapak. Pertama ini terkait tadi nih, literasi. Bisnis itu memang penting. Iya. Bisnis itu memang penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah ilmu berbisnis. Betul sekali, ilmu ya Pak, yang mendasari semuanya. Kita mau bisnis tapi nggak punya ilmunya. Iya. Kita mau bekerja sama dengan muamalat tapi nggak tahu ekonomi syariah itu apa. Betul. Poinnya di situ. Maka dari itu saya secara kolaborasi yang baik itu yang pertama sih, yuk kita kolaborasi dari sisi literasi dulu. Jadi untuk kaum milenial nih, makanya saya sendiri setiap saya bertugas dimanapun itu saya selalu keluar masuk kampus menjadi dosen. Ya, untuk apa? Untuk mengedukasi ya Pak. Mengedukasi. Jadi dari kampus itu sudah mulai mahasiswa-mahasiswa itu udah tahu teknis perbankan syariah, diajar dari praktisi langsung. Betul. Jadi selama ini kan mendapatkan teori penelitian dari praktisi kurang. Nah, kan? Mungkin rasain sendiri waktu kuliah dulu atau saat ini dari praktisi jarang nih, hanya dari buku, textbook banget. Dari praktisi itu jarang sekali. Maka dari itu kolaborasi Bank Muamalat siap berkolaborasi dengan kaum milenial manapun, komunitas manapun untuk kita meningkatkan ilmu perbankan syariah, ilmu ekonomi syariah. Untuk apa fungsinya? Seperti itu. Kalau kita mau berbisnis, kita harus tahu bisnisnya dulu. Agar apa? Ketika dalam proses bisnisnya nanti tidak ada tanda kutip sebuah penyesalan atau merasa dizolimi karena nggak tahu nih. Kan gitu. Rata-rata Indonesia kan, ya itu tadi clickbait. Kemakan hoak. Kemakan judulnya gini, tadi ternyata dapurnya saya merasa terzolimi. Padahal di situ kan term and conditionnya banyak tuh. Betul Pak. Itulah ini jadi. Yuk kita sebelum berbisnis kita pahami dulu bisnisnya itu apa. Nah ini yang kami dari Bank Muamalat ke komunitas apapun siapapun kita sebelum berbisnis yuk kita kolaborasi dulu. Itu yang kita tawarkan sebelum masuk ke ranah bisnis. Seperti itu ya Pak. Jadi buat para penikmatnya teh hangat dan masyarakat yang di luar sana nih harus dibekali dengan ilmu dari diri sendiri terlebih dahulu. Boleh nggak tulis deh? Kontak boleh kok, kontak di sini. Boleh banget. Apa tuh Pak kontak Bapak? Biar teman-teman tahu nih. Nah kalau kontak ada melalui IG Bank Muamalat. IG Bank Muamalat ada di sini yaitu di @bank.muamalat atau bisa langsung ke IG saya nih. Pribadi apa tuh boleh. Pak? Boleh nih. Boleh Pak, silakan Pak. Jadi boleh langsung ke IG pribadi saya di @bambang_hanugroho. Ada di sini. Nanti boleh di follow, boleh di DM juga langsung ya untuk pertanyaan-pertanyaannya boleh. Pak. Jadi apapun itu mau kolaborasi silahkan. Kita silahkan. open terbuka untuk kolaborasi dengan para penikmat podcast Ngeteh Hangat khususnya. Menarik sekali ya Pak. Nah, para penikmat teh hangat nih masih banyak ya Pak, generasi milenial. Mungkin dari Bapak ada saran gitu Pak untuk mempersiapkan generasi milenial ini di era untuk mencari pekerjaan atau apa gitu Pak? Mungkin bisa. Saya mau kisah nih. Jadi apa tuh Pak? Saya menceritakan mungkin pengalaman diri saya sendiri ya. Bagaimana seseorang yang mungkin boleh dibilang dari keluarga yang kekurangan. Orang tua saya itu dulu seorang transmigran dari daerah Gunung Kidul. Tahu nggak Gunung Kidul di mana? Di Jogja Pak.
Iya dong, di Jogja, daerah pegunungan. Iya. Dulu tuh daerahnya gersang, kalau sekarang kan udah rame tuh. Iya. Udah rame, banyak wisatawan dan lain sebagainya. Iya. Gunung Kidul itu salah satu daerah termiskin, ya, di daerah provinsi DIY, daerah pegunungan, gersang sekali. Orang tua saya dulu merantau dengan ikut program transmigrasi di Papua. Di Papua, tepatnya di wilayah Sorong. Di Sorong. Tuh. Kemudian saya lahir, kemudian setelah berapa tahun kemudian saya lahir di sana. Jadi produk sana benar-benar daerah hutan yang dibabat, baru daerahnya masih kayak gitulah. Iya, tahu lah, bisa dibayangkan lah ya, Pak. Dari situ. Nah, saya lahir dari keluarga yang kekurangan, dari orang bisa transmigrasi dan sebagainya. Tetapi ternyata satu yang paling penting ketika dalam proses. Iya. Pendidikan itu penting. Pendidikan ya, Pak. Kuncinya pendidikan. Pendidikan tidak membuat kita kaya. Betul. Tetapi dengan pendidikan merubah pola kita, pola pikir kita. Jadi ini yang paling penting, pola pikir didapat dari mana? Pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Nah, akhirnya setelah dari SD SMP, saya SMA itu saya paksakan untuk kuliah di Jogja sejak SMA. Sejak SMA sudah merantau ya, Pak? Sudah merantau sejak SMA. Kuliah di Jogja, akhirnya kembali lagi ke Sorong. Ke Sorong lagi. Mengabdikan diri. Iya. Ya kan? Akhirnya baru di situ saya bekerja di Bank Muamalat. Setelah sekian bulan dari kelulusan baru saya bekerja di Muamalat di Sorong. Nah, ternyata di situ saya berproses hingga akhirnya 2006 saya di Muamalat. Berproses, akhirnya di 2010 dapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan. Wah, luar biasa nih. Dapat kesempatan dari Bank Muamalat untuk ikut pendidikan pengembangan karir. Yeah. Di tahun 2010 kurang lebih sekitar 7 bulan. Waktu itu masih di Jakarta. Dari situ banyak hal yang saya pelajari. Lagi-lagi pendidikan. Kuncinya adalah pendidikan, ya. Kan nggak mungkin kita memang belajar harus di mana saja. Iya, kan? Betul. Baik itu formal maupun non formal. Tapi sekali lagi pendidikan itu penting. Dari situ saya terus mengembangkan diri sendiri. Akhirnya tahun 2012 saya bertugas sebagai pimpinan muamalat di Manokwari. 2012, 2017 Januari saya di Ambon, Bank Muamalat Ambon, pimpinan di sana. Habis itu 2018 di Palu. 2021 di Purwokerto. Wah. Nah, udah kemana-mana nih ya, Pak. Poinnya di situ apa? Dari situ ternyata kuncinya cuma satu. Jangan pernah berhenti belajar. Betul, pendidikan balik lagi ya, pendidikan Pak. Lagi-lagi. Jadi saya sampaikan kepada generasi nih, penikmat ngeteh hangat ya. Pendidikan itu penting. Makanya setiap saya bertugas di Manokwari, di Ambon, di Palu, di Purwokerto, saya selalu menjadi dosen. Iya. Setiap saya mengajar, paling 40% itu materi, tapi selebihnya itu saya berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa. Yuk, kamu mau jadi apa? Iya. Kan gitu. Iya. Kadang kan gini. Contoh nih, kalau kita mau interview nih, interview kerja nih. Iya. Ini tips dan trik ya. Nih, buat para penikmat kita angkat dengerin, dicatat nih ya. Kita mau interview kerja. Iya. Biasanya itu user itu akan bertanya. Iya. Coba explain yourself. Iya. Jelaskan ceritakan dirimu sendiri. Kebanyakan apa jawabannya? Perkenalkan nama doang ya, Pak. Nama saya ini tinggal di sini. Udah template ya, Pak, jawabannya. Anak kesekian dari sekian, hobi saya ini. Iya. Itu dicoret itu. Ternyata apa? Di blacklist ya, Pak. Langsung coret. Ternyata kuncinya adalah sekali lagi, ketika kita berproses, ketika kita kuliah, ketika kita berpendidik, lagi melakukan mengenyam pendidikan, jangan pernah berhenti belajar dan mengupgrade diri untuk mencari pengalaman. Betul. Kebanyakan lamaran kerja itu posisi vakan untuk posisi ini gitu kan diutamakan berpengalaman. Iya, kualifikasi sekarang tuh banyak kan pada berpengalaman. Iya, Pak. Mindsetmu apa, Mbak? Pengalaman apa kira-kira? Pengalaman itu sesuatu yang sudah kita lakukan sebelumnya, Pak, untuk bekal kita nantinya rata-rata bekerja. Mindsetnya bekerja. Iya, untuk bekerja. Pengalaman kerja. Iya. Orang mau kerja kok dicari pengalaman kerja. Iya, itu kan, Pak. Orang mikir kan, saya kan sampai tuh meme tuh. Iya, banyak meme. Iya. Saya mau lamar kerja dicari pengalaman. Saya pekerja sini mau cari pengalaman, putar lagi kan? Iya. Kan gitu. Jadi nggak dapet. Ternyata mindsetnya adalah ketika kita kuliah, carilah pengalaman di situ.
Makanya mahasiswa-mahasiswa ketika saya mengajar, jangan pernah berhenti berasosialisasi dan berasosiasi ketika kuliah. Betul. Baik itu di BEM atau di UKM ataupun di luar kampus dan sebagainya. Di situ media belajar kita untuk mencari pengalaman, ya. Jadi kebanyakan vakansi itu syarat kualifikasinya itu pengalaman. Yang selinear. Iya, betul. Kalau marketing dikiranya harus jadi marketing dulu di perusahaan ini. Enggak. Ketika kita di kampus, kita bisa kok jadi marketing. Kan gitu. Bisa aja ya Pak, di mana aja ya Pak. Di mana aja kita bisa jadi marketing. Kunci semua di dunia ini adalah marketing, ilmu marketing. Betul, makanya betul. kita contoh kita ikut pengurus asosiasi atau BEM atau ada seminar. Kita kan bisa memperkenalkan seminar ini ke orang lain, bagaimana orang agar datang. Itu kan ilmu marketing. Iya. Dia ketugasan tim ini, tim itu untuk jadi tim marketingnya ini dan sebagainya. Itulah pengalaman. Itu sudah pengalaman ya Pak, termasuknya. Iya. Jadi ketika kita interview, Iya. ceritakan. Jadi enak. Saya ini ketika dulu kuliah, saya aktif di sini, Iya. dapat tugas ini bersama tim saya seperti ini. Ini kita user, enak tuh. Jadi apa kuncinya? Nah, untuk generasi milenial, tips dan trik. Untuk mencari pengalaman di dunia kerja nanti, carilah pengalaman sebanyak-banyaknya di masa-masa kalian kuliah. Ya, itu kuncinya. Karena apa? Melatih soft skill kalian. Betul. Agar ketika berbicara di depan umum tidak kan gitu. Seringnya kan gitu. Nah, itu. Jadi beranikan diri ketika di kamu, beranikan diri bicara di depan umum. Baik itu dengan teks maupun tanpa teks. Betul. Makanya saya apresiasi sekali ketika saya banyak interview itu moderator, MC dan lain sebagainya. Kenapa? Saya yakin ilmu komunikasinya sudah ada. Sudah ada ya Pak, udah ada basic ya Pak. Nah, tinggal soft skill untuk ilmu marketingnya kita ajari, kita ajari dengan itu. Tapi yang penting komunikasinya sudah ada. Nah, ini hal-hal seperti ini yang belum dipahami oleh banyak generasi muda. Artinya ketika ngelamar kerja hanya ada surat lamaran, apalagi CV sama ijazah. Iya. Nggak ada yang lain. Nggak dilirik ya Pak sekarang. Nggak dilirik. Jadi kalau saya mau ngecek lamaran, hanya set. Next. Set. Next. Jadi hanya berapa detik. Iya betul. Administrasi. Karena apa? Yang cari kerja itu banyak, kan gitu. Betul, banyak banget Pak. Tapi punya apa? Kan gitu. Iya. Kalau hanya sekedar lulus, Buya Hamka bilang, Buya Hamka nih, kalau hanya sekedar makan, monyet saja bisa cari makan. Iya betul. Kan gitu. Iya. Tapi kita ini manusia, bukan berakal, mereka. Kita berakal. Iya. Artinya apa? Kita nggak hanya sekedar cari makan toh, tapi bagaimana kita berproses agar bisa makan hari ini dan mempersiapkan hari esok. Nah ini, jadi generasi muda, penikmat teh hangat, jadi jangan pernah berhenti untuk belajar, kapanpun, dimanapun. Itu pesan saya untuk teman-teman semua. Luar biasa sekali nih ya Pak. Jadi Bapak ini kan merupakan anak transmigran dari Papua yang bisa sukses sampai seperti sekarang ini ya Pak. Saya tambahin tuh. Oh boleh Pak. Hasil dari pembelajaran. Iya. Hasil dari pembelajaran. Alhamdulillah nih. Namanya rezeki itu tidak kemana. Kalau kita sudah bisa mampu menghargai diri sendiri. Iya. Ya kan. Alhamdulillah. Dari proses pembelajaran itu, akhirnya saya sekeluarga bisa ke Turki dan umroh dari Bank Muamalat. Bisa keliling dunia bisa ya Pak. Bisa keliling dunia. Jadi dari from zero to hero. Ah itulah. Jadi seperti itu. Jadi untuk teman-teman jangan pernah. Saya memakai tiga filosofi nih dalam Al-Quran. Tiga filosofi. Yang pertama sudah umum nih, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Yang kedua, nah itu ada di bio saya tuh di IG. Iya, bisa dicek tuh nanti. Bisa dicek tuh ya. Kalau yang penasaran. Manjada wajada. Siapa bersungguh-sungguh dia berhasil. Yang kedua, man sobaru safira. Iya. Siapa yang bersabar dia akan meraih kemenangan. Jadi jangan suka marah, jangan suka baper. Generasi milenial sekarang baperan banget. Baperan malu. Jadi man sobaru safira. Siapa yang bersabar dia akan meraih kemenangan. Nah, yang paling penting nih, yang ketiga. Apa tuh Pak yang paling ketiga, penting? Lihat di bio saya. Enggak. Jadi, yang ketiga itu adalah man yasro yasud. Apa artinya? Apa tuh, artinya Pak? Adalah siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Luar biasa sekali. Jadi, jangan pernah berhenti untuk membantu orang lain. Betul. Tanda kutip dalam hal kebaikan. Karena kita tidak tahu ke depan kita akan butuh pertolongan dari siapa, di mana kita nggak tahu.
Artinya kapanpun selama kita masih mampu, bantulah orang di sekitar kita tanpa melihat mereka itu siapa. Betul. Man yasro yahsud, siapa yang menanam dia akan menuai. Jadi 3 itu filosofi saya yang saya bagi ke teman-teman generasi milenial penikmat ngeteh anget ya. Jadikan filosofi yang saya miliki ini untuk teman-teman miliki juga. Artinya hari esok itu adalah misteri, hari lalu adalah masa lalu. Sekarang kita kerja keras dan kita kerja cerdas di saat ini, tetapi hari esok masih misteri adalah akibat dari perlakuan kita di hari ini. Itu Mbak, untuk teman-teman semua. Luar biasa sekali ya. Nggak kerasa nih Pak bincang-bincang sama Bapak udah. Apa ya? Nggak kerasa nih Pak. Jadi mungkin dari penikmat ngeteh anget sudah banyak termotivasi nih Pak dari sharing Bapak yang tadi nih Pak. Mungkin masih ada tambahan atau bagaimana Pak? Sekali lagi untuk penikmat ngeteh hangat ya. Sekali lagi jangan pernah berhenti belajar. Kapanpun, dimanapun, baik itu formal maupun non formal. Itu saja. Nah, baik. Mungkin sudah cukup ya Pak. Terima kasih Pak sudah hadir di podcast ngeteh hangat ini Pak. Nah, buat para penikmat ngeteh hangat nih jangan lupa juga untuk saksikan video-video sebelumnya yang gak kalah menarik juga pembahasannya. Saya Aura Nabila pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan juga TikTok di Ngeteh Anget Podcast. Jangan lupa saksikan hari Rabu dan hari Minggu jam 5 sore. Saya Aura pamit undur diri. Salam penikmat ngeteh anget.